Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang insya Allah punya kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya, bimbingannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Maka dengan cara mengikuti ajarannya, mencontoh perilakunya, melestarikan sunnah-sunnahnya, itulah jalan keselamatan yang bisa menjadikan kita umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dijanjikan untuk mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 8, yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita cerita tentang hari kiamat. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Kemudian pembahasan pertama menceritakan tentang orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Hari itu wajah-wajah tertunduk, malu, hina, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Mereka sudah bekerja susah payah dengan segenap kemampuannya, tapi ternyata amalannya tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jelaskan, habaan mansura, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Mereka kira itu adalah ketaatan, mereka anggap itu adalah sebuah kebaikan, mereka anggap itu adalah sebuah prestasi yang terbaik bagi mereka. Ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas, yang menyala-nyala.
tusqa min ainin aniyah. Nah, kemudian kita membahas kemarin terakhir tentang minuman dan makanan penghuni neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum tapi dari air, mata air yang sangat panas, air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali apa namanya? Buah dari buah-buahan yang berduri, yang keras, yang kering, yang tidak bisa mereka telan. Buah-buahan yang la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan, tidak menambah gizi mereka, dan tidak bisa menghilangkan lapar yang mereka rasakan di neraka. Kemudian kita kemarin terakhir di ayat 8, wujuhu yauma idin naimah. Nah, ini penghuni surga. Wajah-wajah mereka di hari itu penghuni surga, golongan yang kedua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan berseri-seri, bergembira, bersukacita, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan kemarin ini adalah tahapan ketiga dari gambaran wajah-wajah orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah di antaranya penjelasannya di surat Ali Imran ayat 106-107. Hari itu wajah-wajah orang beriman putih berseri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu wajah orang-orang sebagian putih bersih dan sebagian hitam kelam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, kepada orang-orang yang wajahnya hitam kelam gosong di hari kiamat dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir lagi setelah dulunya kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab atas kekufuran yang kalian lakukan selama di dunia. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang beriman yang wajahnya berseri-seri putih bersih, wa ammal ladzina byaddat wujuhum, orang-orang yang wajahnya putih berseri, mereka dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Ada yang mengatakan ini adalah wajah orang-orang beriman ketika awal menerima buku catatan amalnya. Orang-orang yang kafir menerima catatan amalnya dari tangan kiri dan dari belakang. Orang-orang beriman ketika menerima catatan bukunya dari tangan kanan, maka wajahnya putih berseri, gembira. Tahapan yang kedua adalah mereka wajahnya bercahaya. Kalau yang tadi hanya putih saja, yang kedua adalah bercahaya. Wujuhu yawma idim musfirah. Surat Abasa wa ta'ala. Dari ayat 38. Nah, wujuhu yawma idim musfirah. Hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri, bersinar, karena bahagia, karena keberhasilan mereka. Dhahikatum mustabsirah, tertawa-tawa, tersenyum, penuh perasaan gembira. Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Sedangkan wajah orang-orang yang kafir itu diliputi debu, berdebu hitam kelam. Tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang banyak melakukan dosa. Ada yang mengabarkan wajah yang bersinar ini mengeluarkan cahayanya itu disamakan dengan ketika orang-orang ini sudah mau melewati sirat, maka mereka bercahaya seperti digambarkan dalam surat Al-Hadid ayat
12 dan 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a. Hari itu kalian akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan yas'a berjalan di atas sirat dengan membawa cahaya, nuruhum baina aidihim, yas'a nuruhum, berjalan cahaya mereka di depan mereka, wajahnya bercahaya, pancaran dari wajahnya. Nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, dan dari kanannya yang membawa kitab amalannya mereka. Dikatakan kepada mereka, busrakumul yauma, kabar gembira bagi kalian semua. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalika huwal fauzul azim, itulah keberuntungan yang nyata. Nah, yang ketiga adalah wujuhu yauma idzin naimah dalam surat Al-Ghasyiyah. Dan yang paling istimewa, paling tinggi kenikmatannya adalah digambarkan dalam surat Al-Qiyamah. Wajah orang beriman menggapai nikmat yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling dahsyat, yang paling tidak ternilai ketika mereka bisa melihat Tuhannya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhira. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri bahagia tidak terkira. Kenapa? Ila rabbiha nadhira, bisa melihat Tuhan mereka. Kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Memandang Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan yang paling utama, yang mengalahkan semua kenikmatan yang ada di surga. Sedangkan orang-orang yang kafir tidak mendapat kenikmatan tersebut, malah diadab dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujuhu yauma idzin naimah lisa'iha radiyah, karena amal-amalnya mereka yang mereka ridhoi, mereka puas dengan amalnya, mereka senang dengan perbuatan ibadahnya, mereka ikhlas dengan segala ketaatan yang mereka lakukan di muka bumi selama mereka masih hidup. Maka itulah gambaran yang pembahasan sebelumnya dari surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Fajr itu ayat-ayat terakhir kemarin yang dulu kita bahas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mereka puas, mereka senang, mereka ikhlas, mereka tenang dengan segala amal mereka yang mereka persiapkan di dunia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, lisa'iha radiyah, apa yang bisa menjadikan amal kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senang? Kalau dalam surat Al-Insan digambarkan orang itu ikhlas dengan sedekahnya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira, ayat 6, ayat 8 dan 9 surat Al-Insan. Di antara ciri-ciri orang yang beriman yang masuk surga, dan mereka ketika di dunia wa yut'imuna ta'ama, memberi makan orang-orang ala hubbihi, dengan rasa senang, senang dengan sedekahnya, senang dengan pemberiannya, memberi dengan sukarela, bahkan dengan sukacita, gembira. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa ujub, gembira, ikhlas lillahi ta'ala. Kepada siapa? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, memberikan makanan sukarela dengan rasa cintanya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira, kalau zaman dahulu orang yang ditawan, tahanan perang.
Ikhlas mereka digambarkan dalam ayat berikutnya. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian itu hanya untuk menggapai keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan. Tidak juga sekedar ucapan terima kasih. Orang yang sangat ikhlas yang diberi mengucapkan terima kasih atau tidak terima kasih, dia tetap memberi dengan keikhlasan mereka, dengan kesederhanaan, dengan keridhaan mereka kepada orang-orang yang mereka beri. Ikhlas. Ada yang ikhlas dengan sedekahnya, ada yang ikhlas dengan sholatnya, ada yang senang dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dalam kepayahan, ketika masuk waktu sholat, berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikan sholat itu sebagai istirahat kita, kenikmatan. Ketika capek berjihad, letih, lelah, datang waktu sholat, gembira, tenang, nyaman, ridho dengan sholat. Ada yang ridho dengan puasanya, orang yang ikhlas dengan puasanya, dengan kesabarannya, maka isaiha radiyah. Kalau dalam surat Al-Bayyinah itu, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Ini ayat terakhir 7 dan 8. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau tadi amalan yang dalam keridhaan, yang diridhoi, yang menjadikan dia ridho, sedekahnya. Yang ini amalan yang menjadi diridhoi oleh Allah dan mereka ridho, amalan hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema dari Al-Ghasyiyah ini kan tentang hari kiamat. Mengingatkan tentang hari kiamat supaya orang itu takut. Hal ataka hadisul khasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Mereka tunduk takut harusnya. Lah kalau tunduk takutnya di neraka sudah enggak ada gunanya lagi. Yang diinginkan adalah mereka tunduk takut dalam ketaatan kepada Allah ketika masih di dunia. Makanya orang-orang yang takut ini kemarin kita bahas salah satu dari 7 golongan orang yang dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang lelaki yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, lalu mengalir air matanya, menetes air matanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam contohnya, praktek aslinya itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka yang mereka mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 100 misalnya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Para sahabat, para as-sabiqunal awwalun yang duluan masuk Islam. Siapa dari mereka? Minal muhajirin wal ansor. Golongan orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah
dan para sahabat Ansor yang menyambut mereka di Madinah, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mencontoh para sahabat. Kalau tadi amalannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang amalan berikutnya adalah mencontoh generasi terbaik dari umat ini. Dan orang-orang yang pertama, generasi utama terbaik dari umat ini, dari Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang diikuti? Bi ihsan, dengan baik, kebaikan mereka, keikhlasan mereka, perjuangan mereka, jihad mereka, sedekah mereka, akidah mereka. Maka jaminannya apa? Orang seperti radhiyallahu anhum wa radu'an. Sama dengan akhir surat Al-Bayyinah tadi. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka puas, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Sama. Kalau ini disebutkan surganya belakangan. Kalau di surat Al-Bayyinah surganya duluan disebut, kemudian keridhaan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sifat para sahabat, generasi utama, generasi para orang Muhajirin dan Ansor ini juga diabadikan, disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ayatnya hampir sama, 89 atau 78, surat Al-Hasyr. Nah, sama 89. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini orang Muhajirin, ayat 8 surat Al-Hasyr. Jatah ghanimah bagi di zaman Rasulullah di antaranya diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju, bagi orang-orang fakir miskin dari orang-orang yang Muhajirin dari Mekah menuju Madinah, yang ukhriju mereka diusir dari Mekah, tidak membawa apa-apa, bahkan ada yang meninggalkan hartanya, rumahnya, barang dagangannya. Antaranya adalah Ar-Rumi, sahabat Ar-Rumi yang dicegat ketika mau hijrah, ketika mau ikut hijrah ke Madinah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kamu enak-enakan sudah merantau di Mekah, kaya raya, berhasil, sekarang kamu mau membawa hartamu ikut hijrah ke Madinah. Nah, lalu orang itu, sahabat itu mengatakan, ya sudah, daripada engkau halangi aku, kalau aku tinggalkan hartaku di Mekah untuk kalian ambil, silakan. Apakah kalian akan membiarkanku untuk pergi ke Madinah? Maka sahabat itu pergi ke Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir dari negerinya, dari kampungnya, dan dari harta mereka, nggak bawa apa-apa. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka hanya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ada orang yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk ditolong. Tidak butuh untuk ditolong karena Dia Maha Perkasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini yang surullaha wa rasulah. Mereka menolong Allah, menolong agama Allah, memperjuangkan tegaknya agama Islam dan menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar, shadiq, benar.
Kalau siddiq sangat membenarkan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan muhajirin. Nah, golongan ansor adalah ayat berikutnya 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang tinggal di dalam keimanan dan yang meninggali rumah negeri Madinah dan keimanan. Kenapa seakan-akan digambarkan tinggal di dalam negerinya, di rumahnya, di kotanya, dan tinggal dalam keimanan. Artinya keimanan mereka itu sangat besar. Seakan-akan keimanannya lebih besar dari orangnya. Mereka tinggal dalam keimanan itu. Bagaimana wujud keimanan mereka yang sangat besar itu? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Orang-orang muhajirin ditampung, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sebagian ada yang membagi hartanya jadi dua, menampung mereka, memberikan mereka rumah, memberikan mereka nafkah, menyantuni mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak mendapati dalam hati mereka, dada mereka hajah, kebutuhan, iri terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, keutamaan mereka. Dan mereka wa yu'siruna ala anfusihim, mereka berbuat isar. Isar itu apa? Mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri, daripada dirinya sendiri. Ini orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walau kana bihim khasasah, padahal dirinya sangat membutuhkan, sangat perlu. Wa may yuqasukha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakhilan, pelit di dalam dirinya, maka sungguh orang itu termasuk orang yang beruntung. Kisahnya, Nabi SAW mendapat tamu, lalu Nabi SAW mengatakan karena tidak ada makanan di rumah istri-istrinya, maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat Ansor, siapa ini yang mau menjamu tamu saya? Lalu tiba-tiba ada orang Ansor yang mengacungkan tangannya, saya Rasulullah. Padahal dia nggak tahu apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Ternyata sampai di rumahnya ditanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Ternyata nggak ada, kecuali hanya sedikit makanan untuk anak kita, jatah untuk anak-anak. Orang dewasa saja tidak mengenyangkan, hanya untuk anaknya yang masih kecil. Tapi apa perintahnya orang ini, sahabat ini? Dia butuh, istrinya belum makan, anaknya belum makan. Tapi untuk menjamu tamu Rasulullah ini, maka dia mengatakan kepada istrinya, tidurkan anak kita, nggak usah dikasih makanannya, nanti disuguhkan untuk tamu. Nanti ketika kamu menyuguhkan tamu, makanan dihidangkan dalam nampan, kebiasaannya kan makan bareng-bareng sama-sama. Nanti kalau makanan sudah dihidangkan, kamu pura-pura datang dan membenarkan lampu malam hari. Dan ketika kamu membenarkan lampunya, membetulkan lampunya, kamu matikan sekalian biar nggak kelihatan. Lalu ketika itu seperti diperintahkan suaminya, istrinya pura-pura membetulkan lampu, ternyata dimatikan. Lalu dipersilahkan, makan. Ternyata tamunya ini makan. Lah dia yang tuan rumahnya hanya pura-pura ngambil dan mulutnya kecap-kecap, tapi nggak makan. Keesokan harinya turun ayat ini, Nabi SAW memanggil orang tersebut. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala bangga dengan apa yang telah kalian lakukan. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah
fi jannatin aliyah. Mereka berada dalam surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu digambarkan dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an pasti dalam bentuknya itu jamak. Mayoritas dalam bentuknya itu kata-katanya itu jamak. Apa itu jamak? Dalam bentuk plural. Banyak sekali. Jannatin. Surga yang banyak. Kalau dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adn yang kekal yang mereka masuk ke dalamnya dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu. Lalu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, maka itulah sebaik-baik nikmat tempat kembali. Jannatin, bertingkat-tingkat. Kalau dalam hadis disebutkan di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Dalam hadis disebutkan inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang beriman. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Ma bainad darajataini, di antara dua tingkatan itu, kama bainas samai wal ard, seperti langit dan bumi. Dan yang paling tinggi, dan kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Itu yang paling tinggi. Kalau tingkatan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan tertinggi para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang sangat membenarkan, wasyuhada, mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Apa nikmat yang didapatkan oleh paling rendah? Kita nggak bicara yang paling tinggi, terlalu tinggi derajatnya para nabi, dan kita tetap diperintahkan untuk minta. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, surga yang paling rendah. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, Nabi SAW bersabda, Sa'ala Musa Rabbahu, Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'adna ahlul jannah manzilatan, ya Allah, bagaimana tingkatan terendah dari penghuni surga? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannah al jannata. Ada orang yang tingkatan surganya paling rendah, yaitu ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, dianggapnya sudah penuh, maka dia masuk surga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, udkhul al jannah, masuklah ke surga. Maka dia berkata, fayaqulu rabbi kaifa wa qad nazala nasu manazilahum wa akhadatuhum. Ya Allah, bagaimana aku mau masuk? Aku dapat apa? Orang-orang sudah masuk semua, sudah menempati tempatnya masing-masing di surga. Apakah kalau aku masuk masih dapat tempat di surga? Fayaqulu lahu, dikatakan kepadanya, atardo an yakuna laka misla malikin min mulukid dunya. Apakah kamu ridho
kalau kamu diberi satu kerajaan seperti kerajaan seorang raja di dunia, maka dia berkata, raditu ya Rabb, raditu Rabb. Orang itu berkata, aku ridho ya Allah. Lalu dikatakan kepada orang, ternyata enggak seperti itu. Lakadzalika wa misluhu, wa misluhu, wa misluhu, sampai 5 kali. Bagimu semisal itu, seperti raja yang paling berkuasa di muka bumi, semisalnya, sampai 5 kali. Di akhir yang kelima, fil khamisah, orang itu berkata, raditu ya, aku ridho ya Allah. Dalam hadis yang lain, 10 tingkatan orang yang paling berkuasa di dunia. Tingkatan surga bertingkat-tingkat. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Nanti akan ada penjelasan dengan ayat berikutnya. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalamnya kata-kata laghiyah, kata-kata yang enggak berguna, kata-kata yang isinya caci maki, penyesalan, saling menyalahkan, melaknat, mencaci maki orang lain. Gak ada perkataan seperti itu di surga. Dan bahkan di dalam hati manusia yang masuk surga, rasa benci, iri hati, hasad, dengki sudah dihilangkan dalam dada mereka. Maka banyak ayat yang menggambarkan. Kalau dalam surat Al-Waqiah ayat 25-26, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka tidak akan mendengar di surga lagwan, kata-kata yang enggak ada gunanya. Wala ta'thima, kata-kata caci maki yang isinya dosa, tuduhan palsu. Illa kilang salaman salama, kecuali ucapan salaman salama. Bahkan diulang-ulang dalam ayat yang lain, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan mereka di dalam surga adalah ucapan salam. Dalam surat Yunus ayat 9 dan 10. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan petunjuk kepada mereka keimanan mereka. Beriman, ketika sudah beriman diberi tambah rasa imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga. Nah, lagi-lagi surga itu digambarkan jamak, banyak. Jannatin naim, karena bertingkat-tingkat. Surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan mereka, doanya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma. Tahiyyatuhum, ucapan di antara mereka fiha salam, keselamatan. Enggak ada orang mencaci maki, enggak ada dendam. Mungkin di sini beda golongan, sama-sama orang Islam, saling iri. Si ini mengatakan begini, si yang ini begini. Sama-sama orang Islam, beda partai mengatakan begini, ini enggak boleh, ini enggak. Bahkan beda organisasi, sama-sama orang Islam, tapi kelak di surga enggak ada kebencian, enggak ada sakit hati. Nah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doanya mereka mengucapkan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau dalam surat Yasin sebutkan lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'um salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka diberi ucapan selamat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya yang Maha Pemurah. Kalau dalam surat Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum. Kalau tadi malaikat mengucapkan kepada mereka, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, fani ma'uqbaddar. Dalam surat Al-A'raf disebutkan
dihilangkan dari dalam dada mereka kebencian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami hilangkan, kami cabut dari dalam dada mereka ghillin, dengki, iri hati, benci. Lalu bagi mereka tajri min tahtihimul anhar, mengalir sungai di dalamnya, di bawah mereka. Wa qalu alhamdulillahi hadana li hada, dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, hadana li hada, yang telah menunjukkan kami kepada agama yang diridhai ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadalallah, dan kami tidak akan mendapat petunjuk kecuali karena sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang kepada kami utusan para nabi dan rasul dari Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka ditunjuk, disitulah kalian masuk surga yang kalian mewariskannya atas apa-apa yang kalian perbuat di dunia. Ada satu ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Ini adalah sebetulnya mengumpulkan ini. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laqiyah. Salah satu sifat yang kenapa orang bisa mendapat surga yang tinggi, kenapa? Karena dia tidak ada rasa dendam. Orangnya saling memaafkan, enggak ada rasa benci, enggak ada rasa iri hati. Ayatnya adalah tentang bermuamalah dengan orang lain. Bagaimana kalau kita diperlakukan dengan kedoliman oleh orang lain. Ayat 40 dari surat Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balasan bagi keburukan adalah keburukan semisalnya. Jadi kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, dizalimi, itu ada 4 opsi. Ada yang diridhoi, ada yang tidak. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, kejahatan semisalnya. Berarti opsi pertama kita boleh membalas, tapi setimpal, nggak boleh melebihi. Kurang boleh, melebihi tidak boleh. Kedua, ketiga, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang afa, memaafkan, wa aslaha, malah memperbaiki, berbuat baik kepada orang yang mendolimi, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Surga yang tinggi tadi. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Yang keempat, yang mendolimi. Zalim itu bisa membalas dengan yang lebih buruk dari yang dia diperlakukan, dijahati, dizalimi, dianiaya, membalas dengan keburukan yang lebih, berarti dia zalim. Atau orang yang tadi, yang awal, gak ada orang berbuat apa-apa kepadanya, gak ada orang mengganggunya, tidak ada orang yang mendoliminya, kok tiba-tiba dia mendolimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Itulah sifat orang-orang yang ketika ditimpa atau diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Ada 4 tadi yang jelas tidak boleh, yaitu berbuat zalim melebihi balasan. Yang pertama tadi, yang ini boleh hukumnya. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, dijahati, disakiti, diambil harta kita, boleh kita membalas dengan setimpal. Ketika ada orang mencuri, boleh kita melaporkan ke polisi untuk dihukum dengan hukuman yang setimpal. Itu opsi pertama, boleh hukumnya. Untuk mencari keadilan itu boleh. Tapi yang 2 dan 3 itu yang lebih istimewa. Yang pertama, faman afa, barang siapa yang memaafkan. Sering kali saya umpamakan afa ya'fu, seperti orang berjalan di tepi pantai, ada jejaknya, ada bekasnya, tapi setelah itu dihapus ombak.
terhembas obat, hilang, nggak ada bekasnya. Faman afa, nggak ada rasa dengki, nggak ada iri hati, dia memaafkan, selesai. Ada orang mencuri, ditangkap pencurinya, tapi ternyata mungkin karena kasihan, karena mungkin orangnya terpaksa, kita katakan enggak, ya sudah, kita tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, tapi kita katakan jangan mencuri lagi, kamu saya maafkan, tidak diperpanjang, tapi buat perjanjian tidak mencuri lagi, boleh, tidak meminta hukuman yang setimpal. Dan yang ketiga tadi, yang paling baik, wa aslaha. Ada orang mencuri, kemudian ternyata dia mencuri karena terpaksa, gak punya pekerjaan, anaknya banyak, keluarganya membutuhkan, gak ada makanan, ternyata dia mencuri sedikit bahan makanan, ketangkap, tidak kita laporkan ke polisi, kita nasihati jangan mencuri lagi. Ternyata orang itu termasuk orang yang membutuhkan, maka justru kita beri bantuan, bahan makanan, kita beri pekerjaan, kita beri solusi untuk mengatasi kehidupannya. Orang yang seperti ini fa'ajruhu 'alallah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menunjukkan ayat ini? Karena ada hadis yang menjelaskan dari ayat tersebut. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam suatu ketika duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba tersenyum atau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Maka para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, qala rajulani min ummati jathaya baina yaday rabbil izzah. Kelak di hari kiamat ada dua orang dari umatku, berarti sama-sama orang Islam, orang beriman, berdebat, bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, saling menuntut karena didolimi yang satu. Faqala ahaduhuma, salah satu yang didolimi itu berkata, ya Rabb khud li madlamati min akhi. Ya Allah, ambil aku minta kedoliman, keadilan dari saudaraku ini. Ini dikatakan akhi, berarti saudaraku. Saudara apa? Seiman. Ya Allah, ambillah balasan dari kedoliman yang dilakukan oleh saudaraku ini. Kenapa? Dalam hadis tentang kedoliman itu digambarkan, barang siapa kelak orang yang muflis, yang bangkrut. Dulu sering saya bacakan di bulan Ramadan. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin. Yang datang di hari kiamat membawa pahala solat, zakat, wasiyamin, wasaumin, puasa. Tapi dia telah mendolimi ini, mencaci maki ini, menuduh orang ini, mengambil harta orang ini, menyakiti, memukul orang ini. Maka kelak di hadapan Allah, orang itu diambil pahalanya, diberikan kepada yang dia dolimi, yang dia caci maki. Diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia tuduhan palsu. Diambil pahala sedekahnya kepada orang yang dia ambil hartanya. Diambil pahala puasanya kepada orang yang dia aniaya. Setelah ternyata habis pahalanya, dosa-dosanya belum habis. Tanggungan kedolimannya kepada orang lain belum habis. Dia masih punya utang kepada saudara-saudaranya yang beriman yang dia zalimi. Lalu diambillah dosa-dosa orang yang dia aniaya itu, diambil, ditimpakan kepada. Itulah orang yang muflis, yang bangkrut. Nah, orang ini
orang yang didolimi kelak seperti itu akan menagih janji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ambil pahala orang itu untukku karena dia sudah mendolimi aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang menggugat itu, fa kaifa tasna'u bi ahika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Apa yang akan kamu lakukan? Ternyata saudaramu itu sudah habis amalan pahalanya. Puasanya sudah habis, sholatnya sudah habis, zakatnya habis, sudah diberikan kepada orang-orang lain yang dia dolimi. Apa yang akan kamu lakukan? Ternyata pahala saudaramu karena dia panggilnya kan ahi, saudara seiman. Apa yang akan kamu lakukan ketika saudaramu itu sudah habis pahalanya? Gak bisa saya ambilkan untukmu lagi. Maka orang itu berkata, Allah Subhanahu wa taala tadi menjawab, fa kaifa tasna'u bi ahika wa lam yabqa min hasanati syai'un. Apa yang akan kamu lakukan kepada saudaramu padahal apa pahalanya, kebaikannya sudah habis, enggak ada sedikit pun. Maka dia mengatakan, orang yang menuntut itu, dia mengatakan, ya Rabb falyahmil min auzari. Ya Allah, ya kayak tadi orang yang muflis tadi. Ya Allah, ambil dosa-dosaku, timpakan kepadanya. Orang yang muflis seperti itu. Ya Allah, ambil dosa-dosaku, timpakan kepadanya. Karena janjimu seperti itu. Itu tuntutan di akhirat. Ya Allah, ya Rabb falyahmil min auzari. Ambillah dosa-dosaku, timpakan kepada orang itu. Nabi Muhammad yang tadinya tertawa menangis menceritakan hadis ini. Wa fadat aina Rasulullah SAW bil buka. Mengalir air mata Nabi Muhammad SAW karena menangis. Kenapa? Kemudian dia berkata, inna dzakal yaum azimun. Hari itu hari yang sangat dahsyat. Setiap orang gak kenal ibu sama anaknya, suami sama istrinya, saudara dengan saudaranya, anak sama bapaknya gak kenal. Semuanya ingin membebaskan semua kesalahan dirinya, memikul dosa yang sebesar gunung. Orang itu yang didolimi ingin menuntut, ya Allah, karena dia nggak punya kebaikan lagi, ambil dosa-dosaku, pikulkan kepadanya. Orang hari itu mementingkan dirinya sendiri, pengen lepas dari segala tuntutan kejahatannya, dosa-dosanya selama di dunia. Inna dzalikal yaum azimun yahtajun nasu an yahmila anhum min auzarihim. Semua orang butuh untuk memikul dosanya. Dan dia sudah gak kuat lagi, pengen dilimpahkan kepada orang lain. Nah, ada yang peduli, apakah itu saudara atau bapaknya, anaknya, udah gak kenal. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa abihi. Orang gak kenal saudara-saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang itu, irfa basaraka fangdur fil jinan farfarasah. Nah, kenapa disebut di situ fi jannatin aliyah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, angkat kepalamu, lihat ke atas, lihatlah surga-surga yang ada di atas sana. Berarti surga yang tinggi. Maka orang itu mengangkat kepalanya, farafa'a ra'sahu faqala ya Rabb arahada madain min dhahab wa qusuran min dhahab mukallalatun bil lu'lu li ayyi nabiyyin hada aw li ayyi siddiqin hada aw li ayyi syahidin hada. Ya Allah, saya melihat kota-kota dari emas, kemudian istana-istana yang megah dari emas, kemudian dihiasi oleh permata, perhiasan yang berkilauan. Yang pertama dia tanyakan, punya nabi siapa ini? Kan tadi sudah kita bahas, mayyuti illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Maka yang dia pertama tanya, punya nabi siapa ya Allah? Surga yang megah seperti itu. Atau yang kedua, auli ayyi siddiqin hada. Punya siddiq siapa? Orang paling benar yang membenarkan nabi. Atau li ayyi syahidin hada. Punya orang mati syahid siapa ini?
Orang syuhada siapa ini? Yang punya surga seperti ini megahnya. Di surga yang tadi dalam hadis dipersembahkan bagi orang-orang mujahidin fisabilihi yang jihad di jalan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadzal liman a'tas saman." Surga ini bagi siapa yang mau bayar, siapa yang bisa membayarnya, siapa yang bisa membelinya. Dia melihat surga seperti itu, punya nabi siapa? Punya siddiq siapa? Punya mati syahid siapa? Orang syahid siapa? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mau bayar, yang bisa bayar. Lalu qala ya Rabb wa man yamliku dzaka? Ya Allah, wa man yamliku dzalik? Siapa yang bisa bayar? Ini tingkatnya menurut orang itu. Oh, kalau nggak punya nabi, punya siddiqin. Kalau nggak punya orang yang mati syahid, orang kayak saya dosanya bertubuh ini nggak pantas persangkaannya. Maka orang itu berkata, ya Rabb, wa man yamliku dzalik? Siapa ya Allah yang bisa membelinya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, anta tamliku, engkau bisa membelinya. Engkau punya harganya. Engkau bisa membayarnya. Qala bimala? Dengan apa ya Allah? Dosaku segunung ini. Justru aku minta keadilan supaya dosaku ditimpakan kepada orang yang mendolimi aku. Aku butuh pahala. Aku minta orang yang mendolimiku supaya diambil pahalanya. Lalu apa yang bisa aku bayar ya Allah? Bimada qala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi afwika an akhika. Dengan ampunanmu kepada saudaramu. Dengan maafmu kepada saudaramu. Kenapa tadi? Fi jannatin alih la tasma'u fiha laghia. Ucapan buruk pun gak ada, hati dengki pun gak ada. Kenapa? Yang masuk surga sudah dibersihkan semuanya. Ini di yaumul hisab. Bi afwika an akhika, dengan ampunanmu kepada saudaramu. Qala ya Rabb fa inni qad afautu anhu. Ya Allah, sekarang sudah aku ampuni. Tadi sudah dicabut dari dalam dadanya rasa dendam, iri hati, dengki. Ya Allah, sudah aku ampuni saudaraku ini. Maka akhirnya endingnya apa? Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhud biyadi ahika fa'adhilhu al-jannah. Ambil tangan saudaramu, gandeng dia masukkan ke surga. Masuk surga sama-sama, modal ampunan. Ampunan kepada saudara kita. Nah, fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Nah, kemudian fiha ainun jariyah, maka di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata air yang mengalir. Kalau di dalam surat Muhammad itu ayat berapa? 15. Nah, ada apa? Kemarin kita bahas yang sebelumnya kan tentang makanan dan minuman ahli. Sudah bukan di sini kayaknya, di sana. Nah, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mimma in ghairi asin. Nah, yang pertama ada sungai air yang segar, yang jernih, yang tawar. Yang kedua, wanharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai dari susu, airnya yang tidak pernah berubah
Kalau kita di dunia minum susu, pagi dihidangkan, sore baru diminum, udah enggak, ini sudah basi, yang tidak berubah. Wa anharu min khamrin ladzati lisyaribin, dan sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalim musaffa, dan sungai dari madu yang disaring yang jernih. Walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum min rabbihim, dan bagi mereka buah-buahan yang mereka kehendaki dan ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, apakah sama nasib mereka dengan orang-orang yang kekal di neraka? Wasuqu ma'an hamima, nah, ini pembahasan kemarin, dan diberi minum dari air yang sangat panas. Faqat ta'am a'ahum, yang memutus usus-usus mereka. Ini dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu inna a'tayna kal kausar, ada telaga kausar kelak di surga. Maka orang-orang yang mau mendapatkan, mau minum dari air telaga itu, sekali teguk maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata ada yang mau minum malah diusir oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Diusir oleh malaikat. Padahal Nabi Muhammad sudah mempersilahkan. Dikiranya umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka orang-orang yang berubah atau tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad setelah sepeninggal mereka. Nah, orang-orang itu menyesal. Nah, mereka menyesal. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila, duhai celaka aku, seandainya aku tidak mengikuti orang itu sebagai temanku. Dalam surat Al-Furqan ayat dari 28. Laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani, dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah dulu hidayah itu datang kepadaku. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khadula, dan mereka setan itu sangat menipu kepada manusia. Mereka yang terhalang dari minum telaga Nabi Muhammad SAW karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau dalam surat Al-Waqiah, disebutkan minuman mereka adalah rohikum makhtum. Nah, bagi mereka minuman dari khamr yang tertutup rapat, yang belum pernah dibuka. Nah, yang mendapat kenikmatan bagi mereka minumannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, bagi mereka dipan-dipan yang empuk yang ditinggikan. Wa aqwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang disediakan bagi mereka. Ya tadi, kalau dalam kelak di surga digambarkan ada gelas-gelas di telaga itu jumlahnya seperti bintang-bintang di langit, gak ada akan kehabisan. Tapi orang-orang terhalang dari telaga itu karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian fiha sururum marfu'ah wa aqwabum maudu'ah wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang bersusun-susun, yang empuk untuk sandaran mereka. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani yang empuk yang dihamparkan bagi mereka. Ini adalah nikmat-nikmat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang disebutkan gambaran surga kelak, berbagai kenikmatannya
yang tidak terbatas. Ini hanya gambaran. Kenapa? Karena nikmat surga itu ma ainun ra'at, yang belum pernah, ma ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbersit dalam benak manusia. Ini adalah gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempelajari, melihat, mentadaburi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dunia ini, di muka bumi, di langit, di alam semesta ini, yaitu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada 4 di situ. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan, melihat langit bagaimana ia ditinggikan, melihat gunung bagaimana ia dipancangkan, ditegakkan, melihat bumi bagaimana dia dihamparkan. Nah, insyaallah itu untuk pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, hal min soal, silakan. Nah, nggak ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang minta-minta tapi sebetulnya Mampu? sehat, Mampu. Okay. dan kepada pengamen-pengamen itu. Gimana, Pak? Pengamen. Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamen sama orang yang minta. Sebetulnya itu pembahasannya apa namanya? Dari ayat yang apa tadi? Surat Asy-Syura ayat 40 tadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimun. Itu adalah balasan kita atau tanggapan kita, respon kita kepada orang yang mendolimi kita, ya kan, yang berbuat buruk kepada kita. Nah, sekarang apakah perbuatan kita atau balasan kita kepada orang yang ya minta-minta, atau kadang bagaimana minta itu kan kalau diberi berarti ada orang berbuat baik kepadanya, dan balasan kepada orang yang berbuat apa namanya baik kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, man ista'adakum billahi fa'idhuh, barang siapa yang minta perlindungan kepadamu atas nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, barang siapa minta kepadamu atas nama Allah, maka beri dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang memberi kebaikan kepadamu, maka balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Doakan dia. Yang pertama kan kita diminta bantuan. Kalau kamu diminta perlindungan oleh orang atas nama Allah, benar-benar karena keperluan yang mendesak, maka lindungi dia. Dan kalau ada orang yang meminta kepada kalian atas nama Allah dan benar-benar membutuhkan, beri dia. Beri dia. Tapi kan kita tahu atau kita yakini, ya kan, ternyata orang itu pekerjaannya seperti itu. Ada yang ngobrol, gak ada yang terang-terangan. Jadi teman saya kalau sering lihat itu, saya sering nongkrol di bengkel itu, teman saya itu ada pengemis, kalau enggak pengemis, pengamen yang kayak gitu, ngobrol, Pak, kalau ngemis ini kayak gini dapatnya berapa?
Kalau sepi itu 300. Berarti bayarannya dia bengkel di situ seharian kerja keras sama yang ngemis itu kalah. Lah kalau kita yakin orang itu ya seperti itu, ya boleh tidak memberi. Yakin kita. Itu ada anak kecil itu yang ngemis di lampu merah itu ada ibunya yang nungguin. Zaman sekarang kan seperti itu. Ada ibunya yang nungguin. Anaknya nggak sekolah. Nah kalau kita tahu bahwa kondisinya seperti itu, ya kita boleh untuk tidak. Tapi mohon jangan mengucapkan perkataan yang buruk. Sudah enggak? Ya kalau kita mohon maaf itu saja sudah cukup. Apalagi pengamen, ya kan? Ya bagi siapa yang mau mengasih silakan, tapi bagi kita enggak perlu. Tidak perlu. Karena ada banyak pekerjaan yang lain yang lebih baik, lebih mulia daripada sekedar mengamen. Nah, wallahu ta'ala. Tapi ini tadi hadisnya panjang. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang yang memberi kepadamu, memberi kan bisa jadi kita minta, bisa jadi kita tidak minta. Maka Islam mengajarkan fakafi'uhu. Nabi SAW mengajarkan balas dia. Bahkan kalau dalam ayat idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau setimpal. Assalamualaikum yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah setimpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kadang-kadang kita itu diberi, yang memberi orang kaya. Entah diberi rumah, entah diberi motor, entah diberi pekerjaan, diberi kebaikan yang banyak. Dan kita orang yang lemah memang nggak punya apa-apa, nggak bisa untuk membalas setimpal pun nggak bisa. Maka hadis ini mengatakan fa'ilam tajidu fadu'u lahu. Dalam teks yang lain, fa'ilam tajidu matukafi'unahu fadu'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Kalau kamu tidak mendapati untuk membalas setimpal, maka doakanlah dia sampai engkau mengira sudah membalasnya dengan setimpal. Doakan orang itu. Kalau tadi ayatnya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, itu orang yang memberi, dibaca oleh orang yang memberi, difahami orang yang memberi. Sesungguhnya kami memberi kepadamu hanya mengharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh balasanmu dan tidak pun ucapan terima kasih. Itu yang memberi. Hadis ini bagi yang diberi. Kalau kamu diberi, jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Balas kalau mampu, lebih baik. Kalau tidak setimpal, kalau tidak pun doakan dengan yang lebih baik. Ucapan jazakumullahu khairan itu sudah merupakan doa yang membuat atau mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada lagi. Nah, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.